SPLT ini adalah sistem platform digital yang dibangun oleh KPU sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang. Tentang SPLT, bahkan seharusnya digunakan proses statusnya WFH, mekanisme WFH. Jadi langsung dari kemarin, langsung dari rumah, langsung ke Banten, karena memang tadi pasal sistem persigudan dan pasar lelang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis menjadi perhatian dari pimpinan khususnya oleh Wakil Menteri, sehingga kami ditugaskan untuk bisa datang langsung ke Banten, mengingat memang untuk pelatihan SPLT ini agar lebih efisien memang harus dilakukan secara tatap muka. Benar seperti apa tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Kalau dilakukan secara daring ini kita khawatirkan banyak terjadi hambatan sehingga pelatihannya menjadi tidak optimal. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Himawan, sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan pasar lelang komoditas, dan saya membawa tim SPLT lengkap. Di sebelah kanan saya ini Pak Mendro, sebagai subkoordinator pengawasan pasar lelang komoditas yang memang sehari-harinya bertugas untuk melakukan pengawasan pasar lelang melalui sistem pasar lelang terpadu. Kemudian saya juga membawa pihak yang selama ini membangun sistem SPLT dari PT Explorindo yang diwakili oleh Pak Asep dan tim, yang nanti kita harapkan secara komprehensif bisa menyampaikan materi termasuk juga simulasi terkait dengan SPLT. Karena namanya sistem itu kalau tidak praktek itu kadang-kadang memang gampang dicerna tapi gampang juga dilupakan. Itu sudah menjadi problem kita. Apalagi ini sistem ini cukup sebenarnya agak rumit ya. Biasalah kalau untuk teknologi ini kan, kalau kita tidak kenal, tidak mencoba, ini kesannya dari awal itu, kesan awal itu rumit. Sama lah seperti dulu waktu awal-awal perdagangan melalui marketplace, Tokopedia, Bukalapak. Awal-awalnya kok ribet banget. Kenapa transaksi jual beli kok harus melalui sistem? Karena mengubah pola kebiasaan kita dari transaksi yang biasanya secara manual kemudian menjadi online. Tapi sampai dengan hari ini kita justru sangat familiar dengan sistem transaksi yang dilakukan itu dari Tokopedia, Bukalapak. Dan kita merasa dimudahkan karena dengan mudahnya transaksi melalui Tokopedia atau Bukalapak, semua kebutuhan kita ada di sini. Kita tinggal cek, barangnya datang, tinggal transfer uang. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Nah, ini sama dengan sistem ini. Jadi kalau tidak kenal mungkin ya akan sayang. Baiklah, sebelum nanti masuk ke materi teknis, mungkin saya akan sedikit menjelaskan apa sih SPLT ini, kenapa harus dilakukan BIMTEK. Dan BIMTEK hari ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan beberapa minggu yang lalu, sosialisasi yang sudah 2 kali dilakukan oleh Dinas Provinsi Banten. Kalau sosialisasi kemarin adalah materinya mengenai bagaimana pengenalan apa sih itu pasar lelang komoditas, kebijakan apa yang ditetapkan terkait dengan implementasi pasar lelang komoditas, kemarin semua sudah dijelaskan melalui 2 kali sosialisasi. Dan ini adalah tahap akhir pengenalan mengenai pasar lelang, yaitu BIMTEK SPLT. SPLT ini adalah sistem platform digital
yang dibangun oleh Bapepti sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan lelang. Nah, sebelumnya memang tidak ada sistem ini. Jadi lelang tetap dilaksanakan, tapi sifatnya ya datang di suatu tempat, penjual dan pembeli bertemu di suatu tempat, kemudian ada pemandu lelangnya memandu pelaksanaan lelang. Ada pihak yang menawarkan, yang menjual, menawarkan komoditasnya dengan harga tertentu, kemudian para pembeli yang ada di situ menawar naik, menawar hak naik dengan harga naik, dan harga tertinggi dialah yang berhak atas komoditas tersebut. Itu lelang secara umum seperti itu. Jadi bukan harga turun. Kalau di pasar umum kan orang nawar serendah-rendahnya, mereka yang dapat. Tapi kalau umum kan orang nawar serendah-rendahnya, mereka yang dapat. Tapi kalau lelang, mereka yang menawar tertinggi yang berhak atas barang. Tadinya lelang berjalan seperti itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ada tuntutan dan kebutuhan dari penyelenggara lelang terkait dengan juga termasuk permasalahan-permasalahan, sehingga berdasarkan evaluasi kami Bapepti sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pasar lelang termasuk pembinaan, Bapepti telah membangun suatu sistem lelang secara elektronik yang namanya adalah sistem pasar lelang terpadu. Pertimbangan Bapepti membangun sistem ini yang pertama adalah satu dalam rangka pengawasan. Jadi bayangkan saja Bapepti harus mengawasi penyelenggara lelang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada sekitar 22 penyelenggara lelang, baik swasta maupun yang masih dilakukan oleh dinas, termasuk seperti halnya yang akan dilakukan seperti tadi. Agak repot kalau kami harus datang satu persatu pada saat penyelenggaraan lelang. Tapi dengan melalui sistem ini kami bisa memantau lelang yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara komunitasnya apa saja. Karena masih di belakangnya kan ada komunitas. Dengan mencantumkan kode resiknya nomor SKP, maka otomatis bisa melakukan penawaran jual. Karena untuk resi gudang di sini adalah dijual. Ini bisa muncul di sana. Dan sistem ini sudah link dengan sistemnya SRG yang ada di PT Keliling Berjangka Indonesia. Karena pusreknya, pusat registrasi dari resi gudang PT Keliling Berjangka Indonesia. Sistem ini sudah kawin dengan sistemnya, sistem itu. Ya seperti YouTuber ini Pak. Kemudian yang ketiga, Bapepti membangun sistem ini dengan harapan untuk bisa memperluas akses pasar. Keluhan beberapa penyelenggara selama ini, kenapa peserta lelang hanya dari selama ini hanya dari wilayah kita saja, Pak, lokal. Kita inginnya ada orang dari daerah lain bisa ikut lelang. Apalagi untuk komoditas unggulan yang memang dibutuhkan oleh pembeli dari daerah lain. Selama ini kami kok hanya dari lokal setempat. Itu bisa akses dalam lelang yang diselenggarakan di Banten. Banten hari ini menyelenggarakan lelang, semua peserta yang terlibat bisa dari seluruh Indonesia. Dengan tentunya publikasi di awal dan publikasi berikutnya. Ini sudah banyak dilakukan. Bahkan kemarin saya dapat permintaan dari lelang di Jawa Barat. Pak Iwawan, bisa nggak saya minta daftar pelaku kopi di luar negeri? Karena dia kami ingin mengembangkan lelang kopi di luar negeri. Selama ini Jawa Barat mengadakan lelang teh, tapi akan menambah ke komunitas yang ada. Ini teh sudah berhasil.
melalui sistem ini semua pihak di Indonesia bahkan di luar negeri yang berminat untuk mengikuti lelang bisa akses mendaftar dalam sistem. Yang ketiga, untuk efisiensi cost. Selama ini kalau lelang kan harus mendatangkan orang untuk berkumpul di sana, harus diundang, harus datang, penjual dan pembeli bertemu dalam satu tempat. Melalui SPLT ini tidak perlu. Silakan yang mau datang silakan. Tapi bagi pihak yang tidak bisa datang, dia bisa melakukan penawaran melalui sistem. Karena pernah terjadi di satu daerah, penyelenggara ini tidak penyelenggara sudah mengundang beberapa calon pembeli potensial untuk datang di acara mereka. Tapi karena satu hal kesibukan, para pembeli yang potensial ini tidak bisa hadir. Sayang sekali. Karena kehadiran pembeli ini sangat menentukan terhadap keberhasilan nilai transaksi. Bayangkan kalau ada 3 atau 4 pembeli potensialnya tidak hadir, karena ya, wajar lah karena mereka pelaku usaha banyak kegiatan. Ini akan mempengaruhi terhadap kinerja dari penyelenggara. Nah, dengan sistem ini bisa datang syukur, kalau kita bisa datang tetap bisa mengikuti lelang melalui sistem elektronik. Bisa transaksi melalui HP, melalui laptop, supaya kita bisa. Dan ada pertimbangan-pertimbangan lain nanti secara teknis dari tim kami akan menjelaskan mengenai manfaat dari SPLT. Dengan pelatihan ini, terutama untuk tenaga operator dari dinas yang nantinya mengoperate sistem ini dalam penyelenggaraan ini akan lancar, akan maksimal. Jadi kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Khususnya sengaja saya paksa hadir hari ini membangun sistemnya Pak Asep. Jadi saya kehadiran Pak Asep kalau tidak dieksplor dan tidak bisa dimanfaatkan oleh peserta BIMTEK, khususnya untuk operator dari dinas pendidikan. Mungkin itu